Selamat datang di channel Bridging Presentasi dan hari ini saya akan berbicara bagaimana sih menempatkan waktu yang tepat untuk ilustrasi pada sebuah khotbah. Pertanyaan ini sangat penting karena banyak khotbah atau banyak pengkhotbah gagal bukan kurangnya ilustrasi, ilustrasinya kurang menarik, ilustrasinya begitu sangat menarik, tetapi karena salah menempatkan ilustrasi yang akibatnya kurang. Ilustrasi itu tidak dipahami, tidak dirasakan, dan tidak diresponi sebagai sebuah kebenaran firman. Oleh sebab itu ini saya akan menyampaikan beberapa panduan praktis waktu yang tepat untuk ilustrasi bisa masuk di dalam sebuah khotbah. Yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa kita menyampaikannya setelah kebenaran Alkitab. Ini adalah urutan yang menurut banyak para pengkhotbah, para pengajar pengkhotbah itu urutan yang terbaik. Kebenaran, eksposisi Alkitab, kemudian ilustrasi penegasan. Seperti di dalam sebuah penempatan kerangka khotbah three sermon point. Ini pola yang paling banyak digunakan. Jemaat tahu kebenarannya, kemudian ilustrasi melihat kebenaran itu, dan Anda mulai menjelaskannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini punya punya kelebihan, yaitu yang pertama aman secara teologis, jelas arahnya, dan lebih bersifat sistematis. Tetapi kelemahannya juga mudah untuk ditebak. Yang kedua, di awal sebuah khotbah, ini bersifat hook. Dia menempatkannya itu sebagai hook. Fungsinya itu menarik, mengangkat masalah kehidupan jemaat. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal harus diarahkan ke teks. Bukan berdiri sendiri. Saya cerita tentang nasi rawon, kemudian teksnya nggak ada bicara soal nasi rawon. Jadi tidak nyambung. Nah, contoh tentang seseorang yang merasa hidupnya tidak cukup. Kemudian kita bisa masuk di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Efektif untuk membuka dan menghubungkan sebuah kisah. Yang ketiga, dia di tengah penjelasan. Ini untuk menjelaskan sebuah bagian yang sulit. Di tengah-tengah penjelasan, kemudian kita mulai menyisipkan secara tepat bagian itu. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita lebih mengarah ke ilustrasi, akibatnya sesuatu yang abstrak, teologis, sulit dipahami itu seharusnya menjadi mudah untuk dipahami sebaliknya. Menjadi sesuatu yang rumit, menjadi sesuatu yang sangat dipahami agar lebih 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 sulit. Oleh sebab itu, ilustrasi sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana konsep kehidupan masa lalu, kemudian masa kini. Seperti selingan akhirnya. Berbeda dengan konsep kita yang pertama, yang bersifat dibuat secara khusus, ada ruang, ada waktunya. Tetapi ini seperti sisipan. Tetapi ini sangat membantu pemahaman dan menghindari sebuah kebosanan. Yang keempat, sebelum aplikasi. Jadi, eksposisi, ilustrasi sebelum masuk ke aplikasi. Sebetulnya ini sama dengan pola yang pertama, dia bersifat menggerakkan supaya orang lebih memahami keputusan-keputusan setelah dia mendengar khotbah atau mendengar nilai kebenaran yang ada. Ini akan menjadi sebuah momen, akan menolong untuk jemaat untuk melihat bagaimana dia membuat sebuah ilustrasi. Yang kelima, dia akan bersifat transisi antar poin. Dia akan menghubungkan poin pertama ke poin yang kedua, poin yang ketiga, supaya ini bersifat lebih manis.
Kapan waktu ilustrasi itu tidak tepat, saudara? Saat firman belum dijelaskan, kita beri ilustrasi. Tetapi bisa jadi itu menjadi kekuatan, tetapi sangat lemah untuk menyatakan sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, izinkan sebelum kita, ilustrasi itu masuk, kita membaca Alkitab lebih dahulu kalau itu ada di bagian di bagian pembukaan. Tet- Kalau itu ada di bagian poin, ya lebih baik kita bercerita juga tentang nilai, kemudian kita masuk di dalamnya. Di dalam satu poin, misalnya kita menggunakan model 3-7 point, jangan terlalu banyak sebuah ilustrasi. Cukup satu, tetapi kita pikirkan, kita bangun yang kuat, supaya ilustrasi itu menjadi sebuah kerangka yang sehat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus tahu betul kemana kita meletakkan sampai khotbah itu bisa mencapai sebuah puncaknya. Puncak adalah bagaimana kita mengerti tujuan sebuah khotbah. Kita bisa melihat bagaimana kita membangun sebuah kerangka menuju puncak itu didasari kepada sebuah kebenaran, ilustrasi, maupun aplikasi. Prinsip utamanya adalah ilustrasi harus melayani firman, bukan menggantikannya. Sekali lagi, ilustrasi itu harus melayani firman, bukan menggantikannya. Oleh sebab itu, inilah pelajaran kita tentang ilustrasi, tentang bagaimana membangun sebuah kota. Tuhan memberkati kita semua. Amin.